Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya April Rafiq Aziza. Saya Putri Nisa. Saya Andriani Jakarta. Baiklah, di sini kita akan membahas materi mengenai integrasi nasional dalam bidang ideologi. Pertama-tama, saya akan menyampaikan latar belakang dari materi yang akan kita jelaskan pada kali ini. Ancaman terhadap ideologi dapat datang dari berbagai bentuk dan tingkat kecemasan dan tingkat keparahannya. Permasalahan ini dapat datang atau timbul dari berbagai aspek. Salah satunya adalah perbedaan keyakinan, pandangan politik, budaya di antara masyarakat, serta konflik etnis yang terjadi di lingkungan masyarakat yang turut serta dalam menciptakan ketidakharmonisan. Pancasila merupakan ideologi yang berasal dari negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana negara demokrasi ini kekuasaan terbesarnya dipegang oleh rakyat. Negara demokrasi dipimpin oleh seorang presiden, di mana presiden ini dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Pemilu di Indonesia diadakan selama 5 tahun sekali. Perbedaan pilihan dalam pemilu ada kalanya membuat hubungan antara individu menjadi renggang. Situasi seperti ini terjadi pula pada pemilu pada tahun kali ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Putri Nisa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi pada integrasi nasional di bidang ideologi. Nah, ada kasus baru-baru ini, seorang suami di Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau. Mereka suami istri memiliki pendapat yang berbeda tentang pemilihan paslon untuk tahun ini. Nah, sang suami memukul belakang kepala istrinya karena sang istri berbeda pendapat dengan dia. Kabarnya sang istri memilih paslon nomor urut 2, sedangkan sang suami memilih paslon nomor urut 1. Nah, si istri melaporkan kepada Polsek Kepulauan Riau bahwa suaminya melakukan kekerasan hanya karena dengan perbedaan pendapat tersebut. Selanjutnya akan disampaikan penjelasan oleh Andriani. Solusi dari permasalahan saya. Solusi permasalahannya adalah untuk mengatasi perbedaan pendapat antara dua orang penting untuk membangun komunikasi terbuka dan jujur dengan mendengarkan secara aktif satu sama lain tanpa interupsi. Kita dapat menerapkan ruang untuk pemahaman upaya memahami perspektif dan latar belakang masing-masing individu menjadi kunci dalam merespon perbedaan pendapat hingga menemukan titik kesepakatan. Selanjutnya dikembalikan moderator. Baiklah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh M. Raihan Sikri dan M. Raivan. Kami di sini ingin menjelaskan tentang permasalahan integrasi nasional di bidang ideologi. Yang kedua adalah ketidaksetaraan akses terhadap ideologi. Ketidaksetaraan akses terhadap ideologi mengacu pada situasi di mana hanya segelintir kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap ideologi tertentu, sementara kelompok lain memiliki akses yang terbatas atau bahkan tidak memiliki akses sama sekali. Permasalahan ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama adalah kesenjangan ekonomi, yang kedua kesenjangan pendidikan, yang ketiga kesenjangan informasi. Ketidaksetaraan akses terhadap ideologi dapat menciptakan ketegangan dan ketidakpuasan di antara masyarakat. Kelompok yang merasa terpinggirkan atau tidak diakui dalam proses ideologi nasional cenderung merasa tidak terwakili dalam negara mereka, yang dapat mengancam stabilitas dan integrasi nasional. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dan mengatasi ketidaksetaraan akses terhadap ideologi sebagai bagian dari upaya membangun integrasi nasional yang kokoh dan inklusif. Yang solusinya akan dilanjutkan oleh Rehan. Dipersilakan.
Solusinya terdapat beberapa solusi yang dapat diimplementasikan untuk menenangi masalah ketidaksetaraan akses terhadap ideologi. 1. Akses yang merata terhadap pendidikan. 2. Akses yang merata terhadap informasi. 3. Pendidikan ideologi yang inklusif. 4. Promosi dialog antara kelompok. 5. Kesemitraan antara pemerintah, swasta, dan LSM. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara efektif diharapkan dapat mengurangi ketidaksetaraan akses terhadap ideologi dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan terintegrasi secara ideologis. Cukup sekian permasalahan integrasi nasional di bidang ideologi. Terima kasih. Terima kasih.